Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakti Arni Juanda. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Awang Fatwa Karisma, Wahyu Oktaviani, dan saya sendiri. Pada kali ini kami akan membahas mata kuliah Manajemen Kesehatan Wilayah, yaitu analisis pembiayaan program kesehatan ibu dan anak, yang dilakukan penelitian di sebuah daerah Kabupaten Sabu Rajua, Kabupaten baru di wilayah Provinsi NTT yang dibentuk pada tahun 2008. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi situasi pembiayaan program kesehatan ibu dan anak bersumber pemerintah di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, dan membuat rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan program tersebut. Derajat kesehatan ibu dan anak atau KIA masih merupakan masalah utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah ini adalah keterbatasan biaya kesehatan. Pada tahun 2010, jumlah kasus kematian bayi sebanyak 16 orang dan kematian balita sebanyak 12 orang. Jumlah kematian ibu sebanyak 10 orang. Hal tersebut terjadi karena diketahui bahwa belum ada kontribusi dan bantuan dari luar atau pihak swasta dalam pembiayaan program KIA di Kabupaten Sabu Rajua NTT. Metode penelitian. Penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus. Perhitungan kecukupan biaya sejak awal kehamilan sampai masa nifas. Perkiraan biaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk ibu sejak hamil sampai pada masa nifas dalam kebijakan revolusi KIA tingkat Provinsi NTT sebesar Rp400.000. Jumlah biaya tersedia dan telah dibelanjakan untuk kegiatan KIA di Kabupaten Sabu Rajua tahun 2010 sebesar Rp450.787.500. Jumlah populasi ibu hamil yang ada di Kabupaten Sabu Rajua tahun 2010 sebanyak 2.235 orang. Besaran kebutuhan kecukupan biaya sama dengan jumlah sasaran dikalikan dengan standar biaya. Kecukupan biaya adalah sebesar Rp2.235 dan standar biaya sebesar Rp400.000 sama dengan Rp894 juta. Dengan demikian, biaya untuk kegiatan program KIA di Kabupaten Sabu Rajua tidak cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan. Berikut adalah bagan tahapan dalam proses perencanaan kegiatan program KIA bersumber APBD Kabupaten. Tahapan musrenbang dalam gambar 1 dibuktikan dari hasil wawancara dengan responden di tingkat kecamatan dan dinas kesehatan. Pihak yang lebih banyak terlibat dalam musrenbang di tingkat dusun dan desa adalah masyarakat dan aparatur pemerintah desa. Tenaga kesehatan juga terlibat di tingkat desa apabila ada perawat atau bidan di pustu atau desa tersebut. Setelah pelaksanaan musrenbang cam, maka langkah selanjutnya dalam proses perencanaan sebelum memasuki forum musrenbang kap adalah forum satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Setelah forum SKPD dilakukan, maka tahapan perencanaan selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang kap. Pihak-pihak yang terlibat cukup banyak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Musrenbang kap adalah musrenbang persetujuan untuk membuat rencana kerja pembangunan daerah. Hambatan petugas kesehatan dalam keterlibatan proses perencanaan program. Yang pertama, seksi KIA yang ada di Dinas Kesehatan tidak memiliki staf. Yang kedua, dana yang tersedia sangat terbatas dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan juga terbatas.
Yang ketiga, keterlambatan pencairan dana BOK dan Jamkesmas. Yang terakhir, ketidakpastian pembiayaan dalam kegiatan program KIA. Kecepatan aliran dana program kesehatan ibu dan anak dari BOK atau Jamkesmas serta APBD dan dekonsentrasi. Dana dari pemerintah pusat selalu terlambat dan realisasinya pada akhir tahun, sedangkan dana dekonsentrasi dan dana dari APBD dicairkan pada pertengahan tahun. Pencairan dana BOK dan Jamkesmas dinilai terlambat dan waktunya kurang tepat. Cara mengatasi keterlambatan turunnya dana program. Salah satu cara menyiasati keterlambatan dana adalah melalui mekanisme hutang. Mekanisme lainnya adalah dengan meminjam biaya dari kas internal institusi, pre-purchasing materials, atau melakukan penghematan di akhir tahun untuk kegiatan pada awal tahun berikutnya. Cara mengatasi permasalahan pada perencanaan kegiatan program kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, kemampuan dan kapasitas, ketersediaan sarana, sumber daya manusia, kualitas layanan, kapasitas dalam penyerapan anggaran, dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan non-fisik dalam sektor kesehatan. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis bukti, sehingga perlu ada pengumpulan data dan perbaikan kualitas data yang akurat. Yang terakhir, tenaga kesehatan harus terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang dan membangun koalisi yang erat dengan berbagai stakeholder penting di ranah lokal. Sekian penjabaran penelitian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.